Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi yang indah dan cerah ini kita diberikan waktu untuk dapat duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita dan memampukan kita untuk dapat melakukan seluruh kegiatan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam peristirahatan semalam, Tuhan telah menolong kami, Engkau bangunkan kami kembali untuk kami dapat memulai aktivitas kami lagi sepanjang hari ini. Namun Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu mengisi hati dan pikiran kami, dan juga membuat kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah salah siapa? Terambil dari Lukas 13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Namun saya akan membacakan pada ayat yang kedua saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?" Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Geert van der Loo pernah menuliskan kisah tentang sepasang suami istri yang tewas seketika saat sedang mengendarai mobil. Mereka ditabrak oleh pengemudi yang sedang mabuk. Banyak orang kemudian menanggapi kisah tragis tersebut dengan berkata, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Tanggapan itu muncul karena sepasang suami istri ini adalah orang-orang yang baik. Mereka aktif di gereja, banyak disukai banyak orang. Mereka tidak bersalah dan kita pun tidak dapat menyalahkan Allah karena ada pengemudi lain yang sedang mabuk lalu menabrak mereka. Lalu siapakah yang salah dalam kejadian tragis tersebut? Sebagian orang secara spontan akan menyalahkan setan. Namun saudara, kita harus menyadari kenyataan bahwa seorang pengemudi mabuk yang kehilangan kendali atas mobilnya menewaskan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh dua tragedi yang terjadi pada zamannya. Tragedi yang pertama yaitu ketika Pilatus telah membunuh beberapa orang Galilea dan mencampur darah mereka dengan darah kurban yang akan mereka persembahkan. Dan ini dicatat dalam Lukasnya yang ke-13 ayat yang pertama. Yang kedua adalah 18 orang Israel tewas karena tertimpa menara, dan ini dicatat dalam ayat yang keempat. Orang-orang yang mati dengan cara demikian dianggap memiliki dosa yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyangga pemikiran seperti itu. Dia memberitahu kepada para pendengarnya bahwa daripada mencoba untuk mencari tahu siapa yang bersalah, lebih baik mereka harus melihat peristiwa itu sebagai panggilan untuk bertobat. Jika mereka bersikeras untuk menolak Dia sebagai Mesias dan mereka tetap hidup di dalam dosa, maka hidup mereka pun akan berakhir dengan tragis. Manakala kita mendengar tragedi yang sulit dipahami, biarkan saja pertanyaan mengapa itu tetap tidak terjawab. Dengan jaminan kasih Allah, marilah kita memandang segala peristiwa itu sebagai saat untuk kita memeriksa diri. Ketika suatu tragedi terjadi, janganlah kemudian kita berkata, ini salah siapa? Tetapi marilah kita belajar untuk berkata kepada diri sendiri, aku masih melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Dan kita lanjutkanlah dengan doa, Tuhan mampukanlah aku untuk hidup benar di hadapan-Mu. Mampukanlah aku untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika tragedi terjadi, marilah kita segera berefleksi diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa apapun yang terjadi menimpa kehidupan kami, jangan biarkanlah kami untuk menyalahkan Tuhan mengapa Tuhan memberikan semua hal itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami. Kami berpikir dan beranggapan bahwa mereka adalah penyebab dari kemalangan kami. Namun Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melihat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Semuanya merupakan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk kembali datang kepadamu, kembali bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan, mengaku betapa lemah dan terbatasnya kami tanpa anugerah daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong serta memampukan kami anak-anak-Mu.
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Melalui perkataan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui perbuatan kami, tindakan kami, semuanya juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan itu memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu juga menolong dan menjaga hati kami, agar kami jauh daripada hal-hal yang tidak kami kehendaki, jauh dari godaan dosa yang dapat menjerat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerahkanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera serta pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin.